Baik Ibu dan Bapak semua, partisipan kita sudah 37, tapi kita sudah janji untuk mulai tepat waktu. Ini sudah telat 5 menit ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup terdengar suara saya Ibu Bapak? Dengar Bu. Ya. Terdengar. Baik, ya. Dengar, Bu. Yang saya hormati Kepala Bidang SD dan PKLK Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Bapak Haji Momon Sulaiman yang sudah hadir di tengah kita semua yang nanti akan memotivasi teman-teman. Juga para narasumber yang luar biasa hari ini, Ibu Ai Haryati, Bapak Rahmat, dan juga Pak Ian. Juga ada Bu Andri, ada Pak Sago, dan teman-teman dari Gernas Tastaka, serta teman-teman para peserta TOT Angkatan 1 di sesi 3.1 ini yang sangat saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita kembali dalam TOT Gernas Tastaka di pertemuan ketiga, Ibu dan Bapak semua, mudah-mudahan semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Materi kita kali ini luar biasa nanti tentang geometri, Ibu dan Bapak sekalian. Nah, sebelum kita memulai kegiatan kita ini, Ibu dan Bapak, mari kita awali dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, sebelum kita nanti meningkat ke materi yang akan disampaikan, mohon arahan atau motivasi dari Kepala Bidang SD dan PKLK Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta pada yang terhormat Bapak Haji Momon Sulaiman MSI. Saya persilahkan. Terima kasih Bu Suryani, Ibu-ibu dan Bapak-Bapak yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Belum masuk Pak suaranya? Belum masuk ya suaranya? Sudah, belum masuk ya? Sudah, ya? Pak. Coba saya volumenya saya tambah lagi. Sudah masuk Pak. Ya. Biasanya kalau suaranya kencang itu mic-nya saya ditelen gitu ya baru kencang. Bapak dan Ibu, pertama saya ucapkan terima kasih. Saya bangga kepada ibu-ibu dan bapak-bapak di hari libur ini sudah menyempatkan waktu yang seharusnya waktunya mungkin untuk suaminya, untuk istrinya, untuk anak-anaknya, atau untuk pasangannya. Tapi Bapak dan Ibu menyisihkan untuk kegiatan yang sangat penting ini. Bu Suryani yang selama ini proaktif memanage kegiatan ini, alhamdulillah, dan dibantu oleh teman-temannya, di sini ada Badania dan kawan-kawan. Saya sangat berterima kasih sudah menyiapkan waktu. Dan yang paling saya berterima kasih kepada tim dari Gernas Tastaka ini tadi dari dikomandani oleh Bu Andri ya. Terima kasih Bu Andri. Kalau saya sebut satu-satu kayaknya banyak ya. Bapak dan Ibu, kegiatan ini memang sudah diketahui dan saya selalu laporkan secara rutin kepada Ibu Kepala Dinas. Beliau memang sangat apresiasi terhadap kegiatan ini dan memang beliau mengatakan suatu saat mungkin beliau akan bergabung bersama kita jika mungkin nanti beliau berkesempatan untuk hadir. Ibu-ibu dan bapak-bapak, saya membaca di grupnya Gernas Tastaka ini, terima kasih ya teman-teman, sangat dinamis gitu ya. Berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Kemarin ada yang posting tentang banyak hal ya, yang saya pantau terus, alhamdulillah. Ini artinya menandakan ibu-ibu dan bapak begitu concern, begitu perhatian terhadap konten-konten dari matematika ini. Ibu dan bapak, saya tidak berpanjang kata, tetapi yang jelas saya selalu mengharapkan bahwa konsistensi kita, semangat kita tetap jangan luntur begitu ya. Dan mohon kita berdoa sama-sama supaya nanti suatu saat kita bisa melakukan kegiatan secara tatap muka supaya kita lebih semangat kembali.
Namun mungkin saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu, terutama yang dari sekolah, memang di beberapa daerah sudah dilakukan pembelajaran tatap muka. Namun di DKI selama ini masih belum. Kemarin Pak Gubernur mengarahkan untuk pembelajaran tatap muka berikutnya adalah sekolah yang mengusulkan, membuat proposal. Ya. Kalau yang SD dan TK itu diusulkannya ke Sudin, kalau SMP SMA ke Dinas, nanti tim dari Sudin dan dari Dinas akan melakukan verifikasi sejauh mana kesiapan sekolah baru nanti diizinkan tatap muka. Jadi Bapak tetap selalu gunakan protokol kesehatan. Apabila memungkinkan sekolah Bapak dan Ibu sudah siap melakukan pembelajaran tatap muka, silahkan disampaikan kepada pimpinannya, kepada tim yang ada di sekolah. Nah, Bu Andri dan kawan-kawan dan teman-teman yang kemarin sudah mengikuti TOT sebelumnya, mungkin diharapkan nanti di bulan-bulan akhir November kali, kalau memungkinkan ada kelompok baru lagi ya, Bu Suryani ya, supaya nanti makin banyak teman-teman kita yang menyebarluaskan kehebatan pembelajaran matematika dan kenyamanan bagaimana anak belajar matematika. Saya juga mendengar dari beberapa pengawas bahwa Bapak dan Ibu guru sudah ada yang mulai mengimplementasikan di pembelajaran secara daring, ya, apa yang diperoleh di pelatihan Gernas Sasaka ini. Itu dilanjutkan, itu satu hal yang baik. Jadi silahkan apa yang diperoleh di dalam pertemuan-pertemuan di TOT ini nanti diicip-icip gitu ya, dilaksanakan di kelasnya sendiri. Dan mudah-mudahan juga teman-teman satu sekolahnya ikut penasaran gitu ya, ikut penasaran supaya nanti ingin mencoba juga. Jadi Bapak dan Ibu yang ikut ini mudah-mudahan nanti menjadi provokator yang baik ya untuk menyebarluaskan konten-konten di Gernas Sasaka ini. Selamat mengikuti TOT, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, diberikan semangat terus, dan diberikan keberkahan atas pertemuan yang hari ini kita lakukan. Mungkin sampai sore ya, Bu Suryani ya. Dan Bapak Ibu Kepala Sekolah dari tempat Bapak dan Ibu bertugas juga sudah tahu betul bahwa kegiatan ini berlangsung setiap hari Sabtu. Demikian, terima kasih Bu Suryani dan kawan-kawan, Bu Andri dan kawan-kawan Bapak dan Ibu, peserta TOT Gernas Sasaka yang hari ini sedang berlangsung. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Momon Sulaiman yang selalu mensupport kita dalam setiap kegiatan. Ibu dan Bapak sekalian, beliau memantau terus dan melaporkan kepada Ibu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Dan memang Pak luar biasa, teman-teman ini semangat di luar yang daring ini juga mereka setiap hari selalu diskusi-diskusi untuk mempersiapkan ini sehingga mungkin setiap saat kita mempersiapkan diri sehingga bisa sama-sama belajar dengan teman-teman para peserta. Juga Ibu Andri dan Pak Sago dari Gernas Sasaka selalu mendampingi Ibu dan Bapak sehingga mungkin kita semua masih belajar di sini ya. Ketika teman-teman mungkin ada yang terlupa atau kurang, Bu Andri siap membackup Ibu dan Bapak sehingga lebih utuh pengetahuan yang nanti kita dapatkan. Baik Ibu dan Bapak sekalian, sudah siap untuk menerima materi teman-teman semua? Ya, Bu. Oke, saya lihat semuanya bersemangat ini untuk melakukan kegiatan hari ini, Bu dan Bapak sekalian. Nanti di sini ada materi yang sangat luar biasa. Mungkin nanti langsung saja memperkenalkan diri. Ada Pak Rahmat SPD dan juga Ibu Ai Haryati yang luar biasa akan bersama teman-teman. Juga nanti ada Pak Septiano ada yang juga akan memberikan materi pada sesi siang nanti. Demikian Ibu dan Bapak sekalian, kita ikuti bersama. Saya serahkan ke Pak Rahmat untuk memulai kegiatan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua yang kami hormati Bapak Haji Momon Sulaiman, MSI selaku Kabid SD dan PKLK. Yang saya hormati Ibu Hajah Suryani MPD selaku Kasih Kelembagaan dan Sumber Belajar SD dan PKLK. Yang kami hormati Ibu Dr. Hajah Sulatina MPD selaku Korwas Pengawas Satlak Kecamatan Pesanggerahan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Akhirnya kita berjumpa kembali setelah libur cuti bersama pada Sabtu lalu. Apa kabar Bapak Ibu semua hari ini? Baik, biasa. Tetap semangat walaupun kita harus mematuhi jaga jarak. Baik, hari ini kita memasuki TOT ketiga dengan materi geometri. Mari kita belajar bersama, berbagi ilmu yang kita miliki. Tadi seperti disampaikan oleh Bunda Hajah Suryani yang telah menyampaikan bahwa fasilitator hari ini adalah ada Miss Ai Haryati, saya sendiri Rahmat, dan Bapak Septiano Adha. TOT 3 hari ini spesial Bapak Ibu karena rahmatnya untuk pertemuan hari ini. Gitu ya. Baik, berikut adalah profil untuk fasilitator hari ini. Jadi tadi ini mungkin yang di layar udah ada. Jadi ada Miss Ai Haryati, tempat tugasnya ada di SDN Bintaro 05 pagi. Kemudian saya sendiri, tempat tugasnya di SDN Uljami 06. Baik, rangkaian kegiatan hari ini nanti, seperti tadi sudah dilakukan adalah pembukaan, kemudian nanti ice breaking. Kemudian materi yang pertama nanti adalah penalaran spasial dan konsep geometri Van Hill. Itu dari pukul 10.15 sampai pukul 12, kemudian break untuk isoma nanti pada pukul 12 sampai pukul 13. Tepat pukul 13 kita mulai lagi sampai nanti berakhir pukul 15 untuk materi review konsep geometri menggunakan tahapan Van Hill. Mari kita lakukan bersama-sama untuk sebelumnya adalah tujuan pertemuan TOT pada hari ini. Yang pertama adalah mengetahui bagaimana cara meningkatkan penalaran spasial pada siswa. Kemudian yang kedua, mempelajari kembali beberapa konsep geometri menggunakan pendekatan Van Hill. Yang ketiga, mengetahui penggunaan geometri dalam pemecahan masalah. Yang keempat, merancang kegiatan pembelajaran geometri menggunakan pendekatan Van Hill. Ya, kita lakukan sekarang untuk ice breaking bersama-sama. Jadi ada hanya 3 kata, tapi kita untuk menunjukkan konsentrasi, fokus bersama. Jadi nanti ada aku bisa pegang bahu, kemudian aku tahu pegang kepala, dan melakukan dengan tepuk tangan. Itu aja, hanya dibolak-balik, perlu konsentrasi untuk melakukannya. Baik, saya contohkan misalnya adalah aku bisa, aku tahu dan melakukan. Aku tahu, aku bisa dan melakukan. Aku bisa tahu, aku tahu bisa. Aku bisa, aku tahu dan melakukan. Cukup mudah Bapak Ibu. Mari kita bersama-sama kita untuk ice breaking sebelum masuk ke materi. Kita mulai bersama-sama di tempat masing-masing. Siap? 1, 2, 3. Aku tahu melakukan. Aku tahu bisa melakukan. Aku tahu bisa. Aku tahu dan ya. Berikutnya sekarang materi, kita masuk materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Miss Ai Haryati. Silakan Miss Ai. Terima kasih Pak Rahmat. Saya share ya.
Ya, pakai itu. Ya. Nah, udah. Sebentar Bapak Ibu, saya share dulu screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, perkenalkan saya Ai Haryati, guru yang mengajar di SDN Bintaro 05. Alhamdulillah hari ini saya diberikan kesempatan untuk diskusi dan sharing kepada Bapak Ibu bersama Garnas Sastaka dengan materi geometri. Oke, sebelum masuk ke materi, saya ada survei. Silahkan Bapak Ibu buka menti.com-nya dan kodenya ini. Silahkan dijawab pertanyaan, kemampuan apa saja atau yang perlu dibangun atau dipelajari siswa pada topik geometri. Silahkan Bapak Ibu dibuka ya. Dibuka menti.com-nya. Bisa ya Pak, Ibu dibuka? Oke, sini sudah ada beberapa yang masuk jawaban dari Bapak Ibu. Ini terus ada yang jawab bentuk bangun, bangun datar, satuan panjang, penalaran, bangun ruang dan bangun datar. Bangun datar sepertinya lebih banyak. Sudah 21 orang ini yang mengisi survei. Oke. Ada ciri-ciri bangun, pengukuran, sudut, bangun datar, dan bangun ruang. Oke, paling banyak berarti yang menjawab bangun datar dan bangun ruang. Oke. Saya cukup ya, Bapak Ibu, kira-kira inilah jawaban Bapak Ibu sekalian, kemampuan yang perlu dipelajari di topik geometri. Nah, Bapak Ibu, di sini menurut National Council, belum tampil ya. Masih itu.
Nah, di sini pada topik geometri menurut NCTM, kemampuan yang perlu dibangun yaitu ada 6. Yang pertama, bangun datar dan bangun ruang. Ya, betul ya, tadi Bapak Ibu sudah menjawab itu. Kemudian penalaran spasial, koordinat geometri, 4 transformasi, 5 visualisasi, ke-6 representasi dari sebuah masalah atau objek. Nah, ini topik geometri menurut NCTM. Kemudian, sedangkan menurut kurikulum Ontario 2008, topik geometri itu yang kemampuan yang perlu dibangun yaitu sifat-sifat data, bangun datar dan bangun ruang, hubungan antar bangun, ketiga posisi, keempat dan transformasi. Nah, tadi kan di NCTM ada yang namanya penalaran spasial. Nah, ini yang akan kita bahas. Sebelum masuk, apa sih penalaran spasial itu? Mari kita lakukan kegiatan berikut. Nah, coba Bapak Ibu lihat gambar di sini. Nah, kira-kira berapa segitiga yang Bapak Ibu lihat? Silakan boleh dijawab di chat, boleh langsung. 3, Bu, 3. 3. Ada yang lebih dari 3? Ada yang lihat 4, 5, atau 6? Coba diperhatikan. 4, Bu. 4. Ada lagi yang lebih dari 4? Saya kok cuma 2 ya, Bu? Mas sebagai lihat cuma 2 ya? 3, Bu, 3. 3, ada 3. Oke. Tadi siapa yang jawab 3 ya? 3. Oh, Pak Subagia. Pak Subagia juga 3. Coba Pak Subagia, 3 segitiga tuh yang mana sih, Pak? Coba bisa dijelasin? Yang pertama adalah ini segitiga hitam. Kemudian yang kedua ini adalah 2 segitiga, satu adalah segitiga hitam karena di atasnya ada segitiga putih sehingga ya tinggal kelihatan luarnya saja ini hitamnya. Jadi ada 1, kemudian 2, 3 yang putih ini. Oh ya begitu. Oh jadi ada segitiga hitam yang tertutup atau di depannya segitiga putih ya Pak? Iya. Ya, benar. Baik, kita sepakati ini 3 ya Bapak Ibu. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau segitiganya seperti ini? Nah, kira-kira berapa sih segitiga yang Bapak Ibu lihat? Coba. Tiga, Bu. 3. Ada yang lebih dari 3 nggak? 5, Bu. 5. Ada yang 6, 7, atau 8 nggak? Ada yang 6, Bu. Saya nebak aja, Bu. 6, Bu. Bu A ini ngasih soalnya bikin kita mau puter, mau berpikir keras ya. Nggak apa-apa. Berapa kira-kira Bapak Ibu? 6, Bu. 5, oke. Paling banyak di sini masih 6 ya. Ada yang jawab 7 atau 8?
Oke. Ada yang jawab 6. Siapa, Pak? Bu Siti? Bu Sri Hidayati menjawab 6. Coba Bu Sri bisa tolong dijelaskan gimana bisa melihat jumlah segitiga ini jadi 6. Ini segitiganya sama seperti tadi, Bu. Segitiganya hitam, di depannya ditutupin dengan segitiga putih. Tetapi ini ada 2 pasang gitu loh, Bu. Ada 3 pasang, Bu. Yang paling bawah, kemudian yang depannya ditutup lagi, kemudian yang depannya lagi tutup lagi yang kecil. Oh ya, jadi yang pertama menumpuk ya. Jadi Jadi yang paling atas yang pertama, kemudian yang kedua yang ke bawah, yang ketiga yang segitiga yang di tengah kecil ini. Jadi ada 3 pasang hitam putih gitu. 6. Oke, baik. Berarti kita sepakati jumlah ini segitiga ini 6 ya Bapak Ibu. Ada yang 8 Miss Ai. Coba Ada. ditanya. Siapa yang jawab 8? Ini matenya gimana nih? Bu Tutut, jawabnya Kok bawa 8. gituan? Bu Tutut. Coba Bu Tutut bisa dijelaskan gimana bisa dapat 8? Kalau begituan lupa. 4. Segitiga yang depan, Halo? 2. Iya. Segitiga yang besarnya itu kan itu segitiga yang Halo, Ibu? Oke, Ibu. Yang Personnya, Bu. saya ini masih Masih. Nah. Oke, Bapak Ibu, berarti penalaran yang bisa kita terima jumlah segitiga ini adalah 6 ya Bapak Ibu. Nah, seperti tadi. Tadi yang 8 siapa ya? Ya, yang ada yang 8. Tadi Bu Tutut sepertinya 8. 8. Yang 8. Enggak ada? Ada, oke. Berarti Ada. kita sepakati ini Ya. 6 misalnya. Nah, sekarang coba yang ini Bapak Ibu bagaimana kalau segitiganya seperti ini? Banyak lagi nih kayaknya ini. 1, 2, 3, 4. 5, Pak. Ada 5. 5, Bu. Siapa tadi yang jawab 5? Ada 5. Kalau saya boleh nggak jawab 10, Miss Ai? Boleh, Pak. Tapi ada alasannya Bapak gimana bisa dapat 10 ya? Saya harus menjelaskan ya nanti ya. Ya saya lagi mau ngitung dulu, kayaknya 10 deh gitu. Oke, tadi siapa yang jawab 5? Yang hitamnya 3, putih tengah 1, yang besarnya ini 1, di 5. Oke, jadi yang hitam besar, hitamnya 3, dan putihnya 1. Oke, berarti jumlah kita sepakati ya Bapak Ibu ini jumlahnya 5. Sekarang gimana kalau segitiganya seperti ini? Berapa banyak segitiga yang Bapak Ibu lihat? 10, Bu. 10. 12. Ada nggak yang lebih dari 12? Yang menemukan lebih dari 12? 13. 13, Bu, 13.
13. Oke, Ibu, coba yang segitiga siapa tadi? 13? 13. Coba, Saya, Bu. ya, coba silahkan Ibu dijelaskan gimana bisa melihat segitiga ini jadi 13. Oke, 13 menit. Ibu siapa? Siapa, Bu? Bu Ina Rahman. Bu Ina Rahman. Oh, iya saya Bu Ai, Miss Ai. Ya, silakan Ibu bisa dijelaskan. Lihat ada 3 sini. Yang pertama itu segitiga yang paling besar ya, satu bulatan besar. Lalu selanjutnya ditambah segitiga yang sedangnya nih antara segitiga 2, 4, putih dan 5 nih. Ya. Lalu segitiga sedang lagi 3, 5, putih dan 6. Lalu segitiga yang sedangnya lagi 1, 2, putih dan 3. Jadi 4. Lalu ditambah segitiga yang kecil-kecilnya ini ada 9. Jadi 13. Oh ya, iya hebat. Ya Bapak Ibu, kenapa ya kita melihat segitiga ini bisa jumlahnya berbeda-beda? Kira-kira kenapa ya? Ada yang tidak terhitung. Ada yang tidak terhitung. Karena tiap orang cara pandangnya berbeda. Ya. Penalarannya berbeda-beda. Iya, betul sekali Bapak Ibu. Jadi cara melihat suatu objek tiap orang itu berbeda. Kenapa? Karena dipengaruhi oleh yang namanya penalaran spasial. Nah, disinilah yang akan kita bahas tentang penalaran spasial. Apa sih penalaran spasial itu? Miss Ai, maaf, boleh saya tambahkan tentang kegiatan tadi? Iya, boleh Ibu. Ya, jadi teman-teman di sini sebenarnya poin utamanya itu bukan bagaimana jawabannya itu benar atau tidak, tapi seperti tadi yang Miss Ai bilang, pada akhirnya kita mencoba untuk membuat kesepakatan, karena matematika kan bicara kesepakatan. Di sini ketika ada segitiga pertama kali hitam dan putih, ada yang mengatakan itu 2. Kemudian ketika ditanya, yang lebih penting itu sebenarnya adalah alasan mengapa menjawab 2. Oh, saya melihat segitiga hitam dan saya melihat segitiga putih dengan list gitu ya. Segi putihnya jadi ada list hitam. Tapi kemudian ada pendapat yang berbeda. Di situ jadi ada semacam proses bahwa kita memberikan gagasan dan kita juga berusaha menerima gagasan orang lain. Kita tanya, jadi nggak lantas sesuatu yang berbeda dengan kita itu kita anggap sebagai sesuatu yang wah salah nih karena aku yang benar, tapi kita dengarkan dulu, kenapa jawabnya 3? Oh, karena saya melihatnya itu ada segitiga hitam 2, yang satu itu ditumpuk sama putih. Oh iya, itu logis juga kan penalarannya, jadi yang lebih penting tuh penalarannya atau pertanggungjawaban kenapa dia mengatakan 3. Oh iya betul, penalarannya bisa diterima, berarti kita, yang tadinya mungkin berpikir 2, jadi menyepakati hal yang baru atau gagasan baru bahwa ini 3. Kemudian ketika nanti ada lagi yang gagasannya, oh saya melihatnya 4, oke kita melihatnya 4. Kenapa kamu bisa melihat 4? Karena yang hitam juga sebenarnya tumpukannya ada 2. Tapi ketika kita bicara penalaran, apakah penalarannya dia bisa dibuktikan? Dari mana kita tahu bahwa itu adalah tumpukan segitiga hitam 2? Nah, jadi ketika jawaban 4, itu kan sulit dibuktikan bahwa segitiganya itu ada 4. Yang tadi yang paling pertama kali ya, saya bicara konteks yang pertama kali. Jadi ketika di situ, oh nggak bisa diterima karena kamu tidak bisa membuktikan bahwa itu ada 2 segitiga hitam yang ditumpuk. Itu adalah hasil imajinasi. Jadi ketika berbicara, oh ya kalau berimajinasi boleh ya, 4 ya boleh. Tapi kalau kita bicara kesepakatan yang bisa kita indra, itu segitiganya ada, bisa kita terima 3, 2 juga bisa kita terima. Nah dari sini, banyak hal yang bisa kita berikan pembelajaran kepada anak-anak bahwa ketika suatu gagasan itu tidak selalu bisa jadi gagasan orang lain itu lebih baik. Nah, kita mencoba mencerna apa
pendapat dari pendapat orang lain tentang sesuatu. Kita mencoba berbagi penalaran, berbagi gagasan. Nah, ini yang sebenarnya harus ada dalam pembelajaran matematika yang sering kita lupakan, menganggap matematika itu saklek, benar salah. Padahal yang terpenting adalah mengapa dia mengatakan benar, mengapa dia mengatakan salah. Itu yang jauh lebih penting yang harus digali. Inilah yang dibilang bahwa kita lebih mengutamakan proses. Karena sebenarnya pada akhirnya matematika itu dia benar salah ketika ada kesepakatan. Ketika belum ada kesepakatan, belum dipahami, itu nggak ada yang namanya benar salah. Jadi kita sudah mendefinisikan dulu, oh ya kita sepakat ya, ternyata kita melihatnya 3. Jadi seperti itu. Jadi emang kegiatan ini nggak semata-mata kita bicara bilangan dan geometri, tapi sebenarnya ada semacam proses atau sikap yang dibangun melalui pembelajaran seperti ini. Demikian. Terima kasih banyak Bu Andri atas tambahannya. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Oke, jadi apa itu penalaran spasial? Nah, penalaran spasial adalah kemampuan untuk melihat dan memahami 2 atau lebih objek dalam hubungannya satu sama lain, serta posisi seseorang dalam hal ruang dan jarak. Nah, ini juga melibatkan pemahaman tentang hubungan objek ketika ada perubahan posisi, termasuk objek diputar atau transformasi. Itu menurut National Research Council. Nah, jadi terkait penalaran spasial itu kemampuan berpikir dalam gambar. Jadi ketika misalnya seorang anak dikatakan ada sebuah meja dengan panjang 2 meter atau tinggi berapa meter. Nah, anak yang kemampuan spasialnya sudah bagus, nah anak itu bisa membayangkan gitu, bisa menggambarkan, oh ada sebuah meja. Nah, tapi kalau yang belum, dia akan bingung gitu. Kemudian mampu memperkirakan jarak dan keberadaan dirinya dengan sebuah objek. Jadi anak itu atau orang itu bisa memperkirakan jarak dia terhadap objek. Misalnya saja kalau kita pakai membaca map atau Dena, nah, kalau biasanya sih Google Map ya, kalau kata Google Map-nya 200 meter belok kiri. Nah, 200 meter itu seberapa gitu. Jadi orang tuh udah bisa memperkirakan, oh udah 200 meter nih, berarti saya harus belok kiri. Nah, kalau orang yang penalaran spasialnya kurang, bisa aja sebelum 200 meter dia sudah belok. Jadi akhirnya bisa salah, nyasar gitu. Kemudian penalaran spasial itu adalah kemampuan memahami, memproses, dan berpikir dalam bentuk visual. Nah, ini biasanya adalah kemampuan visual ya, berarti seperti yang kemarin dibahas di materi bilangan, ketika melihat simbol nih gambar 2, terus ditambah 2, nah, tanpa menghitung satu-satu, itu dia langsung bisa jawab, oh 4. Gitu. Jadi begitu melihat gambar dia sudah tahu, tidak perlu menghitung satu-satu, karena dia visual. Kemudian kepekaan terhadap warna, garis, bentuk-bentuk, ruang, dan bangun. Nah, ini biasanya kemampuan meletakkan, misalnya meletakkan benda atau warna, dekorasi misalnya. Ketika, oh kalau background-nya hitam, berarti tulisannya harus warna terang supaya terlihat. Atau ketika background-nya putih, nah berarti tulisannya harus warna cerah supaya terlihat. Nah, itu membutuhkan penalaran spasial supaya bisa bagus gitu. Kalau penalaran spasialnya kurang, misalnya anak belum bisa mengkombinasi warna, misalnya gitu. Jadi sangat penting membangun penalaran spasial. Kemudian penalaran spasial itu kemampuan mengenali identitas benda dari sudut pandang yang berbeda. Mungkin Bapak Ibu pernah ya melihat
gambar seperti ini, terus ditanya yang mana kira-kira kalau dibuat kubus, mana yang tepat? Coba Bapak Ibu perhatikan jaring-jaring ini. Kira-kira mana kemungkinan yang akan terbentuk dari kubus seperti ini? Kira-kira A mungkin nggak ya? B mungkin nggak? C mungkin nggak? D mungkin nggak? Kalau misalnya alasnya yang dua ini, nah, mungkin nggak kalau tutupnya yang ini gitu. Jadi bisa memperkirakan perubahan benda gitu, transformasi ketika sebuah jaring-jaring ini terus kemudian diubah menjadi kubus. Kemudian kemampuan menangkap warna, arah, dan ruang secara akurat. Sama seperti tadi ya, ini bisa mentransformasikan sesuatu ketika melihat, oh warna ini di sini, alasnya di sini. Nah, ketika objek itu diputar, berarti warnanya harus di sini gitu. Dia bisa memperkirakan secara akurat perubahan dari objek. Kemudian kemampuan menerjemahkan gambar dalam pikiran ke dalam bentuk 2 atau 3 dimensi. Nah, ini biasanya adalah kemampuan seperti di bidang seni ya biasanya. Nah, karena ketika orang melihat objek 3 dimensi, nah dia bisa menuangkannya itu ke dalam bentuk 2 dimensi yang sangat mirip gitu dengan 3 dimensi. Nah, itu termasuk kemampuan atau penalaran spasial. Nah, berarti Bapak Ibu, penalaran spasial itu sangat penting ya. Dalam kehidupan sehari-hari, penalaran spasial itu sangat dibutuhkan gitu. Jadi, kita perlu membangun itu, terutama pada materi geometri. Nah, saya punya video menarik tentang penalaran spasial. Mari kita perhatikan ya. Nah, berarti dari video tersebut kita bisa lihat ya Bapak Ibu, walaupun misalnya orang dewasa pun kalau penalaran spasialnya itu kurang, ya contohnya tadi di video dia sangat kesulitan gitu, hanya memasukkan koper itu ya. Nah, berarti penalaran spasial itu tadi seperti dikatakan Bu Andri, penalaran spasial itu tidak tergantung kepada usia. Jadi walau dia muda atau dewasa, kalau penalaran spasialnya sudah bagus, itu perlu dibangun. Penalaran spasial itu perlu dibangun. Nah, penalaran spasial itu bisa dibangun karena latihan atau sering. Nah, Bapak Ibu, berarti di sini semakin baik penalaran spasial seseorang, maka semakin baik pula kemampuan geometri seseorang. Jadi semakin bagus atau semakin baik penalaran seseorang, maka kemampuan geometrinya pun akan bagus. Nah, sekarang bagaimana nih cara kita bisa membangun penalaran spasial ini kepada anak atau kepada siswa-siswa kita? Nah, yaitu bisa dengan salah satunya dengan bermain, apa nih Bapak Ibu kemarin? Tangram, ya. Kita bisa bermain dengan tangram. Bapak Ibu kemarin sudah diminta untuk menyiapkan tangram ya? Sudah. Ya. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Oke.
sekarang Bapak Ibu siapkan tangram yang ada di dalam amplop yang berisi 3 set tangram. Yang isinya 3 ya. Kemarin kan ada 2, yang 1 set dan 3 set. Nah, sekarang Bapak Ibu silakan siapkan yang 3 set tangram. Nah, nanti sediakan juga alat-alatnya untuk menempel ya Bapak Ibu. Nah, kalau sudah, silahkan Bapak Ibu buatlah sebanyak-banyaknya bangun datar menggunakan kombinasi potongan tangram. Nah, Bapak Ibu silahkan, tangram itu kan terdiri dari 7 bentuk. Nah, Bapak Ibu silahkan buat bentuk lain dari kombinasi tangram itu minimal 2 atau lebih bentuk. Nah, contohnya seperti ini. Misal membentuk persegi dan segitiga membentuk trapesium. Membentuk trapesium dari persegi dan segitiga. Nah, silahkan Bapak Ibu dibuat dan ditempel. Saya kasih waktu 10 menit cukup kali ya. Dan tangramnya itu harus habis. Jadi bisa dibuat semua. Harus gabungan ya Bu ya? Iya, kombinasi Pak. Jadi gabungan. Minimal 2 atau lebih bisa. Gimana Bapak Ibu? Apakah sudah mulai terbentuk? Nanti kalau yang sudah selesai, hasilnya boleh difotokan, kemudian dikirim ke WhatsApp ya Bapak Ibu. Silakan dikirim ke WhatsApp group. Kalau bisa dikelompokkan ya Bapak Ibu, segitiga-segitiga, ini kan ditempelnya nanti per segitiga, ini yang persegi panjang, yang trapesium. Oke, Bapak Ibu, peserta TOT, saya cukupkan pembuat ini, kita lanjut dulu. Nah, ini kan sudah banyak nih yang sudah selesai. Nanti yang belum selesai, boleh menyusul ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, dari tadi, dari kegiatan ini, kan, Bapak Ibu diminta membuat bangun lain dari suatu kombinasi bangun lain. Nah, misalnya segitiga. Nah, dari kegiatan ini Bapak Ibu, apa sih yang sebenarnya kita dapatkan nih kalau dari kegiatan tangram yang bisa dibuat kombinasi ini, kira-kira apa sih yang kita bisa pelajari? Bu Ina kan udah selesai. Coba Bu Ina, dari kegiatan ini, apa sih yang kita dapatkan? Iya, Miss Ai. Tadi sih saya coba menyusun ya. Saya udah kelompokkan. Ya. Saya dapat 5 segitiga, 2 persegi panjang, sama 4 trapesium. Tapi ada, nggak tahu nih, saya ada sisa 1 jajar geng. Oh, ada sisa, nggak apa-apa. Iya, ini. Mungkin yang bisa ya didapat dari permainan sederhana ini adalah bagaimana kita menyusun bentuk-bentuk geometri ya dari bentuk-bentuk yang sudah ada gitu. Seperti tadi disusun menjadi persegi panjang, trapesium, segitiga, dan
bagaimana nih supaya cukup nih ini bisa dibentuk apa gitu. Jadi ya berpikir juga permainan sederhana tapi membuat berpikirnya lumayan juga. Ya. Makasih Ibu Ina. Jadi Bapak Ibu dari kegiatan ini kuncinya adalah bahwa suatu bentuk atau suatu bangun bisa dibentuk dari bangun-bangun yang lain. Ya, tadi kan diminta membentuk persegi panjang. Nah, persegi panjang itu tadi Bapak Ibu bisa dibuat dari apa? Dari 2 buah segitiga dan 1 jajar genjang. Nah, atau dari 2 persegi, nah bisa menjadi persegi panjang. Jadi kita bisa membuat bentuk lain atau suatu bentuk atau bangun itu bisa dibentuk dari bangun-bangun yang lain. Nah, terus kenapa sih kita penting mengajarkan atau menekankan kepada anak-anak bahwa suatu bangun itu bisa dibentuk dari bangun yang lain? Kenapa ya Bapak Ibu? Apa pentingnya gitu? Kita mengajarkan bahwa suatu bentuk bisa dibuat dari bentuk yang lain. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Pak Hasmuni, silakan. Ya, kalau menurut saya karena setiap bangun memiliki keterkaitan dengan bangun yang lainnya. Iya. Berarti bangun itu saling terkait ya, Bapak Ibu. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Arian ya, silakan. Kalau menurut saya untuk melatih penalaran spasial kepada anak-anak. Ya, melatih penalaran spasial. Ya, bagus. Bagus sekali jawabannya, Pak. Ada lagi? Mungkin nanti Bu Ai nanti ada dengan menghitung luas ya. Jadi kan misalnya ternyata trapesium itu dari persegi sama segitiga. Misalnya nanti kan ada hubungannya mungkin dengan menghitung luas. Oh iya, bagus. Betul sekali ya Bu Ina. Ya Bapak Ibu, jadi penting anak paham bahwa suatu bentuk atau suatu bangun itu bisa dibangun atau dibentuk dari bentuk yang lain. Jadi benar, nanti hubungannya itu ketika anak belajar tentang luas, nah anak bisa mencari, oh kalau saya mencari luas persegi trapesium, wah ini bisa dari persegi dan segitiga. Seperti itu ya Bapak Ibu. Baik, nanti yang belum selesai boleh menyusul di tugas. Nah, sekarang terkait dengan hubungan bangun bisa dibangun dari beberapa bentuk tadi. Nah, sekarang saya ingin melakukan kegiatan untuk menguatkan dengan sangram yang 1 set. Nah, sekarang Bapak Ibu silakan ambil sangram yang berisi 1 set. Oke. Coba Bapak Ibu buat bentuk seperti ini. Kalau ya waktunya 2 menit nih, yang sudah boleh emoticon tepuk tangan, reaction tepuk tangan. Silakan 2 menit. Oke, sudah ya. Oke, berarti sudah Bu. Ini masih mudah ya Bapak Ibu karena gambarnya masih ada berupa garis-garis. Jadi Bapak Ibu tinggal mengikuti pola. Ada yang belum selesai? Sudah. Oke.
Sekarang bagaimana dengan gambar berikutnya? Nah, ini sudah mulai agak sulit nih Bapak Ibu, karena sudah garis-garisnya sudah agak dihapus. Coba dibuat. Sudah, Bu. Oke, ada yang sudah. Pak, silakan boleh difotokan ya, Pak. Ya, Pak Riyad sudah nih, sudah selesai membentuk sebuah kelinci ya Pak. Oke. Gimana Bapak Ibu, apakah ada kesulitan membuat bangun seperti ini, membuat bentuk seperti ini? Ada kesulitan ya tidak Bapak Ibu? Lumayan, Bu. Lumayan. Oke. Baik Bapak Ibu, sudah ya, sudah 3 menit nih waktunya. Nah, kira-kira ada yang belum selesai nggak membuat bentuk ini? Ada. Ada. Kenapa Pak? Susah ya Pak? Ada, ini potongannya sebenarnya berdasarkan satu kertas origami atau kita dari kertas origami yang lain. Nah, ini dari satu set Tangerang itu Pak, dari 7 bangun. Nah itu bisa dibuat seperti ini. Nah dari 7 bangun
Tangerang itu. Ini bangun kelinci ya Pak? Gambar kelinci. Mau lompat. Ya, kelinci mau lompat. Nah ini dari 7 bangun itu Pak bisa dibuat bentuk seperti ini. Nggak apa-apa Bapak Ibu yang misalnya belum terbentuk. Nah ini juga ada. Nah misalnya ada lagi bentuk yang seperti ini nih. Nah ini lebih sulit lagi Bapak Ibu. Karena di sini gambarnya hanya bentuknya hanya siluet ya, jadi tidak ada garis-garisnya. Nah ini lebih sulit lagi. Nah Bapak Ibu, ini kan kita sedang melakukan secara konkret ya dari Tangerang itu. Nah kita juga bisa Pak Bu menggunakan virtual manipulatif untuk bermain Tangerang. Nah, kita coba ya, nanti Bapak Ibu juga bisa mencoba di rumah menggunakan linknya, nanti di-share di chat, kita coba buka. Nah jadi di dalam Matigon ini, di sini ada Tangerang sama satu set Tangerang. Nah Bapak Ibu juga bisa milih. Di sini ada bentuk-bentuknya seperti tadi. Nah, ada rumah, ada. Nah nanti Bapak Ibu tinggal memutar atau memilih gimana strateginya supaya bisa membentuk rumah ini. Jadi digeser ya Bapak Ibu, gini digeser. Jadi seperti kita tadi melakukan konkret, nah ini secara virtual. Jadi ini bisa Bapak Ibu gunakan untuk berlatih. Menggunakan Tangerang. Baik. Bapak Ibu kelihatan ya di sini slide ada bentuk garis-garis, kelihatan nggak Bapak Ibu? Kelihatan. Ya, nah di sini dari Gernas Pastaka ada latihan juga untuk menguatkan tentang penalaran spasial. Nah di sini tentang bagaimana membuat segitiga bentuk-bentuk lain. Nah, virtual manipulatif membuat, nah Bapak Ibu, klik bendera hijau sampai muncul bidang dengan segitiga kecil. Nah, ini kita klik. Nah, akan muncul segitiga kecil. Nah, terlihat ya Bapak Ibu? Oke. Nah, ini cara belum. Oke, sebentar. Belum, Pak. Hah? Kirim, Pak. Oke. Nanti Bapak Ibu juga bisa mencoba sendiri ya. Linknya akan dikirim di chat. Ini
Nah, jadi cara bermainnya sudah kelihatan Bapak Ibu? Belum. Belum. Oke. Belum tampil ya, Pak? Sudah. Sudah ya? Oke, sudah. Nah, nanti dari virtual manipulatif ini, nah di sini kan ada segitiga-segitiga kecil ya Bapak Ibu. Nah, di sini sudah jelas perintahnya. Nah, di sini dengan mewarnai bidang di atas, bisakah kamu membuat segitiga siku-siku, segitiga sama sisi, jajar genjang, layang-layang, trapesium. Nanti ini tinggal diklik-klik saja. Nah, ini kita akan muncul warna merah. Nah, nanti ada bangun apa yang akan terbentuk. Misalnya di sini adalah jajar genjang, berarti tinggal diwarnain. Nah, ini Pak, jadi jajar genjang. Oke, nah seperti ini. Berarti jajar genjang bisa ya Bapak Ibu. Gitu. Atau gimana segitiga sama siku-siku, segitiga siku-siku. Nah, berarti tinggal diklik, diwarnai bidang ini segitiga. Ya, berarti segitiga siku-siku bisa terbentuk. Nah, kira-kira Bapak Ibu kalau dilihat dari gambar ini bisa tidak membangun segitiga siku-siku sama sisi jajar genjang, layang-layang, trapesium? Kira-kira bisa semua nggak ya? Kalau dilihat dari kotak-kotak itu. Atau Bapak Ibu mau mencoba silahkan. Nanti akan tahu apakah bisakah semua bidang ini membentuk bangun-bangun ini. Dari virtual manipulatif ini. Baik Bapak Ibu, jadi dapat kita simpulkan ya bahwa penalaran spasial itu sangat penting dalam topik geometri. Nah, kemudian suatu bangun itu bisa dibuat dari bangun yang lain. Nah, itu yang harus kita ajarkan atau kita bangun kepada siswa-siswa kita. Baik, materi dari saya cukupkan. Selanjutnya akan dibahas tentang teori apa sih yang akan digunakan dalam pembelajaran geometri. Nah, itu akan disampaikan oleh rekan saya, Pak Rahmat. Saya mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Pak Rahmat. Terima kasih Bu Ai. Screen. Baik, Bapak Ibu semua masih tetap semangat Bu ya, Pak. Dari tadi kita udah pengenalan spasial. Kita lenturkan dulu tangan kita kali ya di hari ini. Itu kita tepukan tangan dulu biar leluasa. Jadi gini ya. Semangat. Ya Bu, mari 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Ya, baik. Baik, terima kasih Bapak Ibu, tadi udah kita tentang dari pelajari tentang penalaran spasial yang tak terlepas dari tag Gernas Tastaka itu. Ada yang ingat Gernas Tastaka tagnya? Bernalar dan tekstual. Tekstual, iya. Baik, kita lanjutkan. Sekarang adalah nanti ada beberapa teori di dalam geometri. Tapi kita ini adalah
pemikiran dari Van Hill dan penerapan dalam pembelajaran. Baik, kita ditayangkan dulu. Ya, kita pelajari tentang yang teori Van Hill. Nah, jadi mengapa kita pelajari teori Van Hill? Ya, itu dengan beberapa pertimbangan. Yang pertama adalah dapat digunakan untuk memprediksi kemampuan geometri siswa. Kemudian yang kedua, langkah-langkah dalam tahap ini urut dan rinci. Kemudian yang ketiga, membahas elemen geometri dan langkah-langkah untuk memahami konsep geometri. Nah, tahapan kemampuan berpikir di dalam geometri menurut teori Van Hill adalah mulai dari tahap visualisasi, analisis, abstraksi, deduksi, sampai dengan teori. Tindakan pembelajaran geometri Van Hill ini tidak dipengaruhi oleh umur, tetapi dipengaruhi oleh pengalaman. Nah, pada tahapan visual ini, maaf Pak Rahmat, suaranya bergema. Ada yang itu nggak? Mungkin di speakernya, di select speaker mungkin bisa dicek itu select speakernya same as system, mungkin coba deh. Ya, baik. Pada tahapan visualisasi ini bahasa yang digunakan nanti adalah merupakan bahasa informal yang mendeskripsikan bangun atau perubahannya, mengidentifikasikan atau mengkategorikan dan membandingkan bangun berdasarkan bentuk dasar secara keseluruhan. Jadi siswa mengenali bangun dari penampilannya saja, sering dengan membandingkan dengan prototipe yang dikenal. Sifat-sifat gambar belum diketahui. Jadi pada level ini, siswa membuat keputusannya hanya berdasarkan persepsi, dari tidak berdasarkan penalarannya. Kemudian pada tahap 1, yaitu tahap analisis, itu pada tahap ini juga masih dikenal dengan tahap deskriptif. Karena pada tahap ini sudah tampak adanya analisis terhadap konsep dan sifat-sifatnya. Jadi siswa dapat menentukan sifat-sifat suatu bangun dengan melakukan pengamatan, pengukuran, eksperimen, atau menggambar dan membuat model. Meskipun demikian, siswa belum sepenuhnya dapat menjelaskan dengan benar. Untuk tingkat SD biasanya itu hanya baru tahap tadi, 1 tahap visual dan tahap analisis. Makanya di tahap 2 nanti abstraksi, biasanya itu untuk masuk ke tingkat pendidikan di SMP. Karena tahap ini juga masih dikenal tahap deskriptif, tapi dengan tahap ini sudah ada tampak analisis terhadap suatu konsep dan sifat-sifat bangun tersebut. Nah, siswa dapat menentukan sifat-sifat suatu bangun dengan melakukan pengamatan, kemudian pengukuran, eksperimen, menggambar dan membuat model. Itu pada pada tahap abstraksi ini, siswa sudah dapat melihat hubungan antara sifat-sifat dari satu bangun geometri dan sifat-sifat antara beberapa bangun geometri. Siswa masih dapat membuat definisi abstrak, menentukan sifat-sifat dari berbagai bangun dengan menggunakan deduksi informal. Dan dapat mengklasifikasi bangun-bangun secara hierarki. Meskipun demikian, siswa masih belum mengerti bahwa deduksi logis adalah metode untuk membangun geometri. Nah, pada tahap ketiga, tahap deduksi, ini
biasanya untuk tingkat SMA. Nah, ini siswa hanya mampu menggunakan penalaran deduktif untuk melakukan pembuktian sistem geometri Euclid. Misalkan di luas suatu segitiga adalah akar 3/3 kali A pada di mana A merupakan sisinya. Kemudian tahap berikutnya tahap rigor. Ini adalah untuk tahap bagi bisa disebut dengan tahap yang untuk matematikawan. Itu untuk berpikir tentang geometri secara yang lebih kompleks lagi. Itu geometri non-Euclid. Misalnya hiperbolik, eliptik maupun Riemann. Nah, berikutnya akan saya sampaikan contoh case yang didapat dari siswa. Nah, Bapak Ibu, coba silahkan meneruskan jika anak tersebut mengerjakan soal tersebut, itu termasuk tahap apa? Nanti jawaban Bapak Ibu kirimkan melalui WA Group. Nih, berikut case-nya di dalam kelas. Misalkan ini, X adalah merupakan bangun datar, bangun persegi panjang. Nah, pertanyaannya nanti, dari bangun datar di bawah ini, manakah yang termasuk persegi panjang? Dan mengapa bangun tersebut merupakan persegi panjang? Nah, ini jika jawaban anak A misalnya, dia menjawab jawaban yang sama dari X tersebut adalah bangun A dan I adalah persegi panjang karena gambarnya mirip dengan gambar X. Dengan demikian, anak tersebut itu masuk tahap yang mana? Silahkan Bapak Ibu tuliskan di dalam WA Group. Sesuai dengan tadi tahapan berpikir menurut teori Van Hill. Ya, Bu Rina udah jawab. Ada yang lain? Visual, Pak. Silahkan Bapak Ibu. Depan A visual, Bu Yanti, Pak Latif, Bu Nuni. Baik. Berikutnya, jadi betul anak tersebut itu masih masuk dalam tahap visual karena dia masih menggambarkan bahwa gambar X itu yang mirip dengan gambar X adalah ya, apa yang terlihat, apa yang ada visual tersebut itu digambar di A dan gambar I. Belum terbayang adanya mungkin harus ada diputar dengan bentuk yang sama itu belum ada gambar tersebut. Berikutnya lagi ada case berikutnya. Silahkan tanggapi Bapak Ibu. Ya. Bangun datar di samping X itu contoh dari bangun persegi panjang. Nah, dari bangun datar di bawah ini, manakah yang termasuk persegi panjang? Mengapa bangun tersebut persegi panjang? Kemudian, jawaban anak C adalah gambar A, D, G, dan I adalah persegi panjang karena memiliki sifat yang sama dengan X, yaitu memiliki dua pasang sisi sejajar dan keempat sudutnya 90 derajat. Kemudian, gambar C adalah persegi, namun gambar C juga persegi panjang. Silahkan Bapak Ibu. Jadi anak tersebut termasuk abstraksi, Pak. Tahap
Apa silahkan tulis di dalam WA group. Bagi di cas, Pak. Abstraksi, Pak. Ya. Ya. Terus Ria udah jawab. Pak Ferry juga udah jawab. Kemudian Pak Arif. Ya udah, enggak. Baik, terima kasih Bapak Ibu partisipasinya. Jadi jawaban yang betul adalah abstraksi karena mereka udah bisa mengelompokkan dan ada memberi pernyataan situ. Kemudian berikutnya nih, bangun datar X di samping adalah persegi panjang. Nah, pertanyaannya dari bangun datar di bawah ini, manakah yang termasuk persegi panjang? Mengapa bangun tersebut persegi panjang? Anak B menjawab, gambar A, D, G, dan I adalah persegi panjang. Karena masing-masing memiliki 2 pasang sisi sejajar dan keempat sudutnya siku-siku. Nah, anak B tersebut dalam teori berpikir menurut Van Hill itu termasuk tahap apa? Bapak Ibu silakan. Analisis, Pak. Analisis. Di itu Pak, langsung coba biar kita juga nanti ada monitor di itu WAG. Lagi Silakan dicas, Pak. Pak. Handphonenya, Pak. Ya, cukup jelas sekali. Ya. Pak Has, Pak Leonard udah, Pak Fahru Roji udah. Stop dulu nggak? Dengan azan. Langsung. Udah ketutup ya? Tadi mau. Oh ya ini. Baik, kita lanjutkan. Jadi termasuk yang analisis. Ya. Nah, berikutnya ini tadi. Nah, sekarang tahap ini pada yang bentuk segi 4. Kita untuk tahap deduksi. Jika kita gambarkan dalam bentuk grafik ini, kemudian kita gambar kita cantumkan situ. Nah, coba Bapak Ibu tuliskan kelompok-kelompok yang ada di gambar tersebut, nomor-nomor yang sesuai untuk di dalam grafik tersebut. Silahkan. Jadi dari segi 4, kemudian tidak memiliki sisi sejajar, kemudian memiliki 2 pasang sisi sejajar dan memiliki sepasang sejajar. Kemudian dari 2 pasang sejajar tersebut dibedakan lagi adalah memiliki 4 sudut siku-siku dan satunya lagi adalah mempunyai semua pasangan sisinya sama panjang. Dan terakhir memiliki 4 sudut siku-siku dan semua sisinya sama panjang. Silahkan dari gambar tersebut mana aja yang termasuk ada di dalam kelompok sesuai dengan gambar tersebut. Masuknya di
Maaf, suaranya tidak terdengar, Pak. Maaf. Tadi belum masih mood. Jadi yang saya maksudkan pengelompokan segi empat itu tadi. Pertama adalah tidak memiliki sisi sejajar. Itu nomor berapa aja? Kemudian memiliki 2 pasang sisi sejajar. Itu nomor berapa aja? 246. 56. 246. Sepasang sisi sejajar. Itu nomor berapa aja? Oke. 3. 246, Pak. 3. 246. Sepasang ya? Sepasang 3. 3 aja, 3. 3, Pak. Nomornya, Pak. 3. Nomor itu kan yang di poin faktor yang pertama itu ada 3 pengelompokan bangun datar tidak memiliki sejajar itu nomor berapa? Kemudian memiliki 2 pasang. Satu aja gitu Mas. Satu. Baik. Sekarang tidak memiliki sejajar tapi segi 4 itu nomor berapa, Pak? 1. Ya. Kemudian memiliki 2 pasang sisi sejajar itu nomor berapa aja? 2, 4, 246. 2456. Memiliki sepasang sisi sejajar. 3. Ya. Kemudian memiliki 4 sudut siku-siku tapi masih segi 4. 4 dan 6. Kemudian semua pasangan sisinya sama panjang. 2 dan 6. Kemudian terakhir memiliki 4 sudut siku-siku dan semua sisinya sama panjang. Nah, dengan demikian Bapak Ibu, ada yang bisa menyimpulkan dari diagram ini? Tadi memiliki 4 sudut siku-siku adalah sisinya sama panjang, kemudian memiliki 4 sudut siku-siku adalah nomor berapa. Nah, terus kesimpulannya apa, Pak? Ibu? Dan semua sisinya apa, Ibu? Bapak? Dan layang-layang termasuk segi 4 tidak memiliki persegi panjang. Iya, Bapak. Jajar genjang. Ya. Dan trapesium ini hampir sama sifatnya, Pak ya? Persegi panjang, trapesium hampir sama. Persegi dengan belah ketupat hampir sama juga sifatnya. Persegi dengan belah ketupat. Ya. Ada persamaan, ada perbedaan. Iya. Perbedaan. Yang hampir samanya itu. Segi 4 jenisnya bermacam-macam, Pak. Segi 4 mempunyai ciri khusus masing-masing. Dan mempunyai ciri yang berbeda-beda. Begini, Pak. Sudut pada segi 4 mempengaruhi bentuknya, Pak. Sudut-sudutnya. Sudut pada segi 4 mempengaruhi. Karena itu mereka rata-rata berbeda sudut-sudutnya. Jika sisinya sama 4 semua, tapi ketika berbeda sudut, maka bentuknya tentu berbeda ya. Sisi juga berbeda. Memang jumlahnya 4, tapi sepanjang sisi berbeda. Ya. Beda. Namanya berbeda. Ya, membuat nama berbeda. Baik, Bapak Ibu. Nah, jadi di dalam bentuk segi 4 terakhir di sini, kalau kita simpulkan dari bawah, pertama ada terakhir itu memiliki 4 sudut siku-siku dan semua sisi yang panjang. Itu sebenarnya itu juga udah termasuk bangun persegi panjang maupun bangun ini yang datar genjang, tapi yang mempunyai perlakuan khusus yaitu mempunyai 4 sudut siku-siku dan sisinya sama panjang, itu gambarannya kayak gitu. Jadi pada tahapan ini, pada tahapan pemikir menurut Van Hill tadi, itulah masuk ke dalam tahap deduksi.
artinya pembuktian secara geometrik Euclidnya. Baik, di dalam tadi pola pemikiran Van Hill, selanjutnya nanti kita masuk ke dalam tahapan mengajar geometri dari teori Van Hill tersebut. Berikut ini ya. Baik. Nah, boleh saya tambahkan yang tadi sedikit, Pak Rahmat? Ya, Ibu. Yang grafik bagian tadi. Ya. Nah, ini masukin dulu aja, masukin. Terakhirnya, Ya, Bu. Nah, ini maksudnya jadi kita bisa bilang kayak gini nih, kalau kita lihat di persegi, persegi itu juga persegi panjang khusus yang punya semua sisinya sama panjang. Persegi juga merupakan belah ketupat khusus yang sudutnya 90 derajat. Persegi panjang juga merupakan jajar genjang khusus yang sudutnya 90 derajat. Jadi kita bisa bilang seperti itu. Kemudian belah ketupat kita bisa bilang juga seperti sebuah jajar genjang khusus tapi memiliki 4 sisi yang sama panjang. Jadi seperti itu. Jadi kayak ada hubungannya antar bangun gitu. Yang tadi saya katakan makanya persegi dengan persegi panjang hampir serupa gitu. Hanya perbedaan sudutnya. Bisa dibilang hampir serupa ya. Tapi sebenarnya jadi kita bisa ngomong persegi itu adalah persegi panjang gitu. Persegi adalah persegi panjang khusus gitu. Persegi adalah juga persegi panjang. Persegi juga ada persegi panjang yang memiliki sisi yang sama panjang. Kalau persegi panjang kan sudutnya siku-siku, 2 pasang sisi sejajar gitu ya. Nah, ini persegi itu ada tambahannya lagi selain memiliki 2 pasang sisi sejajar dan sudutnya siku-siku, keempat sisinya juga sama panjang. Yang keempat sisinya sama panjang kalau dilihat dari situ. Gabungan dari keempat sisi sama panjang dan 4 sudut siku-siku, maka dia jadi persegi. Yang saya bisa katakan sih seperti itu. Gimana menurut teman-teman? Kalau dari grafik ini. Ini grafiknya ada itunya loh, ada sumbernya ini. Ada sumbernya, tapi saya lupa ini belum ada di slide ya. Ada sumbernya ini. Tapi secara umum sih cara bacanya jadi seperti ini aja nih. Bangun segi 4 yang memiliki 2 pasang, jadi kalau mau definisi persegi, bangun segi 4 yang memiliki 2 pasang sisi sejajar, memiliki 4 sudut siku-siku dan semua sisinya sama panjang. Kalau trapesium apa? Bangun segi 4 yang memiliki sepasang sisi sejajar. Kemudian layang-layang adalah bangun segi 4 yang tidak memiliki sisi sejajar. Nah, ini ada virtual manipulatifnya ya. Ini juga lupa di ini. Jadi nanti teman-teman bisa dibuat sama tim Gernas juga ada virtual manipulatif untuk menentukan bangun apa sih yang kita maksud kalau kita kasih ciri-cirinya. Nanti dia keluar. Ciri-cirinya nanti di guidance tuh apakah memiliki sepasang sisi sejajar? Misalnya jawabannya tidak, nanti arahnya jawabannya apa. Nanti ada virtual manipulatifnya. Nanti di-share deh ini. Ya, terima kasih. Baik, Bapak, Ibu ada yang menambahkan lagi dari yang disampaikan oleh Bu Andriani? Baik, kalau tidak ada, kita lanjutkan. Sekarang, kalau tadi adalah tahapan berpikir menurut Van Hill, sekarang adalah kita masuk ke tahapan mengajar geometri. Dari 5 tahapan tersebut yang dituangkan dalam pembelajaran itu bagaimana. Perhatikan urut-urutan dalam tabel berikut. Jadi dari tahap tahap visualisasi ke tahap berikutnya, kemudian tahap berikutnya tadi ada merupakan tahapan-tahapan dalam pembelajaran. Nah, silahkan
Bapak Ibu, jika ada urut-urutan pembelajaran seperti ini, urut-urutannya yang dikaitkan pembelajaran dengan menggunakan teori Van Hill itu jika diurutkan seperti apa aja. Silahkan coba Bapak Ibu dikirimkan melalui WAG urutannya. Tadi ada A itu ada deskripsinya, B deskripsinya begitu, yang A deskripsinya siswa dan guru terlibat mendiskusikan hasil eksplorasi, kemudian B guru membantu siswa mendiskusikan rangkuman dari konsep-konsep yang telah dipelajari sampai dengan urutan ke E. Silahkan kalau menurut tahapan pembelajaran teori Van Hill itu urutannya seperti apa aja urutannya, Bu? Silahkan Bapak Ibu bisa dituliskan melalui WAG. Urutannya yang dimaksud urutannya Pak Maruli. Pak Maruli Spardidi, yang dimaksud urutan yang mana aja? Yang pertama itu kalau berdasarkan dari teori Van Hill tadi, yang pertama yang mana? Maaf, sebelumnya ini. Jadi tadi yang teman-teman pelajari itu adalah tahapan berpikir geometri versi Van Hill. Versi yang lain ada enggak? Ada sebenarnya, tapi kita pakai Van Hill karena tadi alasan yang sudah dikemukakan sama Pak Rahmat. Tahapan berpikirnya itu kan tadi ada tahap 0, visualisasi, tahap 1, analisis, 3 abstraksi, sampai tahapan kelima itu rigor, tahapan keempat karena mulainya dari 0 ya, itu rigor. Nah, untuk setiap tahapan dari 0 menuju 1, dari 1 menuju 2, ini kan gimana cara untuk mengajarkannya, untuk setiap tahapan berpikir bagaimana cara mengajarkannya. Jadi Van Hill berpikir lagi nih, kemudian mengeluarkan sebuah teori lagi yang dinamakan tahapan pembelajaran. Jadi tahapan pembelajaran ini adalah untuk membimbing anak dari suatu level tertentu naik ke level berikutnya. Nah, kira-kira dari tahapan pembelajaran agar bisa naik tingkat tahapan pemikiran itu susunannya seperti apa? Ini ABCD ini belum tersusun, tapi bayangan teman-teman sebagai guru, kira-kira kalau tahapan untuk naik proses berpikirnya itu belajarnya dimulai dari apa? Jadi sebelum dibuka teorinya Van Hill, mungkin teman-teman bisa berpikir seperti Van Hill dulu nih. Oke, kayaknya aku akan pertama ini, kedua ini, ketiga ini. Nah, kalau benar-benar ada yang pasti jawabannya ya, berarti sudah berpikir seperti Van Hill nih. Gitu, teman-teman. Udah ada ya? Ada yang menjawab, udah. Pak Suryanto itu ada 5 tahap. Itu Pak Suryanto baru 3 tahap. 4 tahap ya, 4 tahap Pak Suryanto. Ada yang udah menjawab? Ya. Silakan Bapak Ibu, 1 menit lagi.
Menarik ini. Kebanyakan menjawab E ya. Dimulai dari E. Rata-rata maksudnya diawali dari guru menjalankan kegiatan, bukan siswa mengeksplorasi. Ya. Jam 12 ya. Jam 12 nih. Baik Bapak Ibu. Jadi tadi ada jawaban yang tepat tadi Bu Yanti. Bu Yanti jawaban yang pertama sudah diubah Bu Yanti. Jadi Ya, Pak. urutannya kalau dengan dari teori Van Hill itu pertama-tama adalah diawali dengan siswa B. diajak berdiskusi mengenai Ya, yang hal-hal B. terkait topik yang akan dibahas. Itu kesempatan dengan informasi dulu, menyediakan ada informasi dulu. Kemudian setelah ini baru menyediakan kegiatan yang memungkinkan siswa mengeksplorasi topik yang akan dipelajari. Kemudian baru masuk ke siswa dan guru terlibat diskusi hasil eksplorasi tersebut. Kemudian setelah itu guru bisa memberikan kegiatan lain yang memungkinkan siswa dapat melatih keterampilan dalam menggunakan konsep yang telah dipelajari. Baru ditutup dengan guru membantu siswa mendiskusikan rangkuman dari konsep-konsep yang telah dipelajari. Jadi secara jelasnya adalah seperti berikut. Nah, jadi tahapan pembelajaran dari geometri berdasarkan teori Van Hill, yang pertama adalah yang ini, tahapan informasi. Itu siswa diajak menggunakan diskusi dulu dengan menggunakan bahasa-bahasa yang mudah untuk mengetahui atau pokok yang akan dipelajari. Selanjutnya melakukan orientasi langsung. Itu tadi tahap masuk ke dalam tahap analisis. Itu siswa guru udah punya kegiatan, siswa udah mulai eksplorasi dengan topik yang dipelajari. Kemudian selanjutnya adalah penjelasan dari guru untuk melakukan biasanya dilakukan dengan diskusi langsung. Keluar ada penjelasan yang didapat di situ. Kemudian berikutnya nanti adalah berorientasi bebas, artinya dari hasil diskusi tersebut akan mandiri tentang konsep yang ditemukan di dalam bentuk masalah pekerjaan, dalam bentuk pekerjaan rumah atau investigasi yang diperluas dari penjelasan tersebut. Terakhir nanti dari pembelajaran tersebut dibuatlah suatu rangkuman untuk membantu siswa dalam konsep yang telah ditemukan itu. Itu jadi pembelajaran yang berdasarkan geometri berdasarkan Van Hill itu urutannya dari tahapan pembelajaran tadi masuk ke dalam tahapan pembelajaran seperti ini realisasinya gitu. Mungkin Bu Andri untuk menyempurnakan dari penjelasan yang saya sampaikan, Bu. Enggak sih, itu aja. Biasanya yang sering tertukar di sini kan ada tahapan berpikir, ada tahapan pembelajaran. Itu aja sih penekanannya. Kemudian karena tahapan berpikirnya juga ada 5, tapi dari 0 sampai 4, tahapan pembelajarannya juga ada 5, dari informasi sampai integrasi. Jadi mungkin khawatir ketukar-tukar. Jadi ada tahap berpikir, ada tahap pembelajaran. Tahap berpikir itu kenapa ada? Karena untuk naik tingkat dari level 0 ke level 1 ke 2, dan seterusnya, itu membutuhkan proses belajar yang seperti apa. Jadi dibentuklah ini. Jadi poinnya ini memang ya, pertama ngasih informasi dulu. Jadi ngajak anak-anak mau ngebahas apa sih gitu. Jadi dari nanti setelah ini akan ada cara bagaimana membuat pembelajaran sesuai dengan geometri Van Hill ini. Nanti dari informasi, kemudian guru bikin kegiatan nih, dari kegiatannya ini, kemudian siswa diajak eksplorasi, terbimbing ya, baru kemudian nanti diskusi dari hasil eksplorasi itu. Dari hasil eksplorasi mereka sudah punya konsep ini dikuatkan ketika di orientasi bebas. Nah, ketika konsep sudah semakin dikuatkan, artinya pengalaman belajarnya ini sudah mulai didapatkan. Dari situ dirangkum.
Jadi apa yang sudah dipelajari dituliskan, sehingga ketika sudah ditulis ibaratnya seperti sudah di packing lah, dibungkus. Nah inilah pengalaman belajarnya dan ini hasilnya. Jadi seperti itu aja sih. Baik Bu, terima kasih. Bapak Ibu semuanya, jadi nanti penerapan di dalam contoh pembelajaran geometri menurut Van Hill, nanti kita akan pelajari lebih menarik lagi nanti di sesi berikutnya. Setelah kita break untuk isomah, jadi diingatkan kembali, nanti tepat pukul 13 kita masuk kembali untuk sesi berikutnya, yaitu nanti dengan pembelajaran geometri berdasarkan teori Van Hill. Terima kasih Bapak, Ibu semuanya. Selamat beristirahat dulu, sampai nanti ketemu lagi pukul 13. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat teman-teman. Silakan makan yang ada di hadapannya. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih, Ibu. Ya.